Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, jamaah, para pemirsa yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama manjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya. Kesempatan kali ini bisa berjumpa walaupun hanya lewat media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan sampaikan episode terakhir, episode ke-30. Ini episode yang paling menyenangkan karena puasa kita sudah berakhir, puasa kita sudah selesai. 30 hari puasa telah dilaksanakan. Berarti dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada Allah diampuni oleh Allah. Kalau puasa kita ada yang pun mungkin kurang-kurang sempurna dikit, semoga doa kita pada Allah dengan kita mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah, insya Allah kekurangan-kekurangan kita ditutup dengan zakat mal dan zakat fitrah kita. Baiklah, setelah puasa pada bulan Ramadan selesai, maka masuklah kita hari raya Idul Fitri. Yang pertama akan saya sampaikan dulu himbauan. Ini dari pemerintah, kita singkatnya dari pemerintah saja. Pemerintah Republik Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan puasa insya Allah saya yakin sudah sempurna sesuai dengan syariat Islam, ketentuan-ketentuan yang akan kita laksanakan. Yang kedua, pembagian zakat fitrah maupun zakat mal hendaknya ditasarufkan bagaimana caranya agar tidak berkumpul orang banyak, bersentuhan, bersenggolan atau berkumpul orang banyak. Jangan. Kalau bisa silahkan ditasarufkan, apakah itu dibagi atau mungkin per orang demi per orang, rumah demi rumah. Panitia akan lebih tahu. Yang ketiga, takbiran. Takbir keliling nggak boleh, ya. Ditiadakan takbir keliling, tapi takbiran tetap dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang biasanya ada lomba takbir keliling, rame-rame di jalan, ada yang menggunakan motor, menggunakan mobil, jalan kaki. Tolong sesuai dengan anjuran pemerintah, khususnya DIY, khususnya ini ditiadakan. Jadi takbir keliling gak usah, cukup di rumah. Yang biasanya rumah nggak pernah takbiran, yuk kita sekeluarga takbiran bareng-bareng. Nikmatnya luar biasa. Belum pernah kan takbiran di rumah? Yuk kita takbiran di rumah. Yang ketiga, pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri tidak usah di masjid, tidak usah di lapangan, ya. Menghindari berkumpulnya orang-orang banyak, karena ini baru musibah yang luar biasa tentang adanya virus corona. Pandemi corona ini kita sama-sama menjaga dan menjaga. Mungkin kita tidak terkena semuanya, tapi ada satu saja yang kena, ini akan menjalar kemana-mana. Jadi mohon maaf, ikuti petunjuk pemerintah. Insya Allah pemerintah sudah melalui pertimbangan dari kesehatan, dari menteri-menteri sudah mengadakan, presiden memerintahkan lewat menteri agama, kalau DIY lewat MUI atau lewat Kemenag DIY khususnya, atau mungkin pemerintah DIY, yang jelas sholat id di rumah. Belum pernah kan sholat id di rumah?
Ayo kita sholat Id di rumah. Cukup 2 rakaat. Saya ingatkan, takbirnya yang pertama ada 7 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapaknya jadi imam atau anaknya jadi imam, takbir 7 kali. Kemudian rakaat kedua takbirnya 5 kali. Ada tidak ada khutbah, nggak ada masalah. Kalau perlu setelah sholat kemudian kita adakan khutbah. Khutbah pada keluarga, nasihat pada keluarga, boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang silaturahim atau yang dikenal dengan sawalan. Kalau dulu biasanya sawalan bersama di hotel, di kantor, di mana, sekarang nggak usah. Sawalan kita adalah lewat media sosial. Komunikasi lewat media sosial. Kalau perlu tidak hanya lewat medsos, langsung lewat handphone, ya. Video call. Udah seperti sekarang dicontohkan kalau sore ada lawak-lawak lewat menggunakan video call. Udah sangat jelas sekali. Ini mohon maaf, hendaknya kita taati. Jamaah hadirin hadirat yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah. Baik, itu himbauan. Yang kedua, ini kisah dikala Rasulullah SAW khutbah. Selesai khutbah biasanya Rasul turun dari mimbar, doa, turun. Tapi pada saat itu Rasulullah, mohon maaf, tidak turun dari mimbar. Tapi beliau berbalik menghadap kiblat, mengucap amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin sampai 3 kali. Kemudian pada saat itu para sahabat bertanya-tanya, setahu saya nggak ada orang berdoa, kenapa Rasulullah mengamini sampai 3 kali? Kemudian setelah selesai turun, mohon maaf, Rasulullah ditanya, ya Rasul, setahu saya tidak ada orang berdoa di hadapanmu, kenapa kau amin 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 sampai 3 kali? Siapakah yang berdoa di hadapanmu ya Rasulullah? Wahai para sahabat, setelah saya khutbah, setelah saya berdoa, biasanya saya turun. Kenapa saya menghadap kiblat? Jibril datang menemui saya. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sampai menjulur ke langit. Kemudian beliau berdoa, dan doa itu sangat bagus sekali sehingga aku amini. Ini barangkali yang sangat dan perlu diperhatikan oleh para jamaah. Doa yang pertama apa? Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, abaikan mereka. Kalau jelasnya, jangan kau terima doa mereka, jangan kau terima amal mereka bagi orang-orang yang telah memutuskan tali persaudaraan atau memutus tali silaturahim. Kalau hadisnya ada, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang telah memutus tali persaudaraan. Maka saya mengingatkan gembiranya kayak apa. Kalau dalam mukadimah tadi, selamat hari lebaran, mari bersalam-salaman, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, bergembira semuanya, bergembira semuanya. Bergembira, boleh bergembira. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu kita bisa bersalaman, kita bisa rangkul-rangkulan. Sekarang tidak perlu. Cukup dengan media komunikasi atau lewat handphone. Jamaah yang semua dimuliakan Allah. Maka kesempatan kali ini saya sampaikan, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Saling maaf memaafkan. Jika kita sudah saling memaafkan, insya Allah dosa kita kepada sesama manusia insya Allah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amin yang kedua, Jibril berkata, ya Allah, jangan kau terima ya Allah, abaikan mereka ya Allah, bagi mereka orang-orang yang wanguqul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Aku amini, amin. Maka kesempatan kali ini, mari setelah kita berubah 1 bulan,
kesempatan kali itu saling mohon maaf, terutama kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kita disestempel menjadi orang yang wamuqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu termasuk dosa besar. Karena Rasul pernah tanya, "Ma huwa al-kabair ya Rasulullah?" Apakah dosa besar itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-awal syirkallah." Syirik kepada Allah. Orang yang memutus tali persaudaraan. Orang yang syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Yang kedua, qatlun nafs, orang yang bunuh diri. Yang ketiga, wa uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka lewat majelis ini, lewat mimbar ini, lewat seruan ini, jangan ada di antara kita ada anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian amin yang ketiga, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan kau terima ya Allah doa ibadah puasa amalnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya atau istri yang berani kepada suaminya. Insya Allah di antara kita para pendengar, para jamaah, nggak ada istri yang berani pada suami. Insya Allah nggak ada. Tapi paling pol ngeyel. Maka kita berharap dengan khutbah ini atau dengan ceramah ini kita saling mengingatkan, jangan sampai ada di antara istri-istri yang durhaka kepada suami. Ini saya diprotes. Bagaimana suami yang durhaka kepada istrinya? Nah, ini istri yang durhaka kepada suami, begitu pula suami yang durhaka kepada istrinya. Tolong, kalau ada segeralah untuk saling maafkan. Karena kalau orang Jawa mengatakan urut-urutan dosa itu ada satu, yang paling besar adalah dosa konco sak kasur. Yang kedua konco sak sumur, yang ketiga konco sak dapur, yang keempat konco sak sedulur, yang kelima konco sak jalur. Dosa yang paling banyak, mohon maaf, adalah dosa di antara suami istri. Dosa kita kepada presiden kayaknya nggak ada, wong ketemu aja nggak pernah, paling pol ngerasain. Dosa pada gubernur nggak pernah ketemu, salaman pun nggak pernah. Tapi justru dosa yang paling besar adalah dosa di antara suami istri. Kemudian urutan dosa yang kedua adalah dosa konso sak dapur. Sak dapur itu artinya satu keluarga, ya, dapur satu keluarga. Pade, bude, palik, bule, adik, kakak, anak, cucu, ini adalah konco sak dapur. Yang ketiga konco sak sumur. Siapa konco sak sumur? Tetangga kita, saudara kita. Sampai Nabi pun mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut." Ada lagi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan lain, maka muliakanlah tetangga. Tetangga ini laksana sak sumur. Kemudian sak jalur dan sak sedulur. Insya Allah yang demikian ini akan menjadikan dosa kita kepada Allah telah dimaafkan dengan puasa, dengan zakat fitrah. Dosa kepada sama manusia telah dimaafkan karena kita sudah saling maafkan. Selamat menunaikan hari raya Idul Fitri. Kami selaku penceramah mohon maaf lahir dan batin, dan juga kepada para wali santri, para santri, kami dan keluarga serta pengurus, apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam memimpin Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Jabrul Qalbi, ada kesalahan kelurahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula apabila ada para santri dan para wali yang mungkin ada khilaf salah pada saya siap dan insya Allah saya maafkan. Insya Allah selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.